Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, kelas D4B8D. Di sini dari teknik D4 Teknik Listrikan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Izinkan saya untuk memaparkan mengenai progres tugas akhir saya dengan judul rancangan dan implementasi hybrid panel surya dan turbina angin terintegrasi multi input converter bak DC-DC dengan fuzzy logic pada sistem aerator tambah udang. Oleh karena itu nantinya pada pemaparan kali ini saya nantinya akan sedikit memaparkan mengenai video-video pengujian saya, baik itu simulasi maupun menggunakan kegiatan langsung di lapangan, yaitu pengujiannya. Oke. Sebelum ke situ, sedikit saya ingin menjelaskan latar belakang saya untuk kenapa saya mengambil topik yang tersebut. Pertama, di sini negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satunya sumber daya alam lautan, di bidang perikanan terutama. Contohnya salah satunya yaitu udang. Udang pada akhir-akhir ini menjadi komoditas primadona atau menjadi komoditas unggulan. Banyak kita temui di daerah Lamongan, Gresik, Tuban, Sidoarjo ataupun Madura itu tambak udang di daerah pesisir sangat-sangat menguntungkan. Ya. Oleh karena itu, pada tambak udang itu membutuhkan sistem aerator untuk menjaga kualitas air atau kualitas oksigen dalam air. Yang mana oksigen atau kualitas air yang baik mengakibatkan udang itu bisa bertahan baik dan bisa maksimal dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini membuat inovasi terobosan energi alternatif untuk suplai energi listrik motor aerator, motor penggerak aerator kincir air pada tambak udang dengan hybrid panel surya dan turbina angin. Nah, nantinya rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana cara pemanfaatan energi alternatif sangat potensial di tambak udang. Dua, bagaimana cara membuat sistem terintegrasi energi alternatif hybrid panel surya dan turbina angin. Tiga, bagaimana performa sistem energi alternatif hybrid panel surya dan turbina angin dalam mensuplai daya kincir aerator. Nantinya tujuan dari penelitian ini, satu, mengetahui cara pemanfaatan energi alternatif sistem hybrid panel surya dan turbina angin. Dua, mengetahui cara membuat sistem terintegrasi hybrid panel surya dan turbina angin menggunakan multi input converter berbasis fuzzy logic. Nah, nomor tiga, mengetahui performa sistem energi alternatif hybrid panel surya dan turbina angin dalam mensuplai daya motor kincir air. Sekian sedikit pemaparan pengenalan dari topik saya, dan selanjutnya saya akan sedikit memaparkan video-video pengujian saya pengambilan data pada tugas akhir ini. Berikut adalah video simulasi rangkaian multi input converter, di mana saya menggunakan aplikasi Power Simulasi PSIM SIM untuk melakukan simulasi rangkaian multi input converter saya. Sekarang kita mulai membuka. Dan ini saya sudah untuk merangkai rangkaian multi input converter, di mana terdapat dua sumber inputan VDC1 dan VDC2 terhubung dengan MOSFET, masing-masing MOSFET 1 dan MOSFET 2 nanti akan di-trigger sinyal PWM-nya dengan pulse generator ini. Kemudian nilai-nilai komponen ini sudah dilakukan perhitungan dengan rumus yang sudah ada menurut referensi. Setelah itu mendapat nilai komponen tiap komponennya. Kemudian di sini saya mengasumsikan untuk tegangan 1 sebesar 30 volt dan tegangan 2 15 volt.
Maka untuk menentukan nilai duty cycle-nya menggunakan rumus berdasarkan rumus untuk D1, untuk D2-nya V out per V2 plus V out, dan untuk V1-nya V out per V1. Mana V out atau tegangan output set point-nya sebesar 14,4. Bila kita hitung 14,4 dibagi dengan 20, maka ketemu 0,72 dikali dengan sudut penyalaannya yaitu 360 derajat, menjadi 259,2 nilainya. Di sini sedang saya inputkan. Begitu juga untuk yang 15 volt ini, maka tegangan nilai duty cycle-nya dengan 15 ditambah 14,4 menjadi 29,4 sama dengan 0,48 kali 360. Nah, ini nilai duty cycle-nya. Oke, langsung kita simulasikan running untuk melihat hasil output sinyalnya, output tegangannya. Nah, ini untuk hijau, warna hijau ini grafik menunjukkan tegangan output, dan biru untuk V2 dan untuk merah V1. Di sini kita bisa melihat tegangannya 14,02 volt, dan ini terdapat nilai ripple maksimal puncaknya 20,13 volt. Kita bisa hitung nilai average-nya rata-rata untuk output-nya, di mana output-nya bisa mencapai dengan rata-rata nilai 13,7 volt, hampir mendekati 14,4 volt, 14-an volt lah. Yes, kita ubah tegangannya ini menjadi 30 volt. Kemudian kita hitung juga nilai duty cycle-nya 14,4 dibagi 30 kali 360, 172. Oke, langsung kita lanjut simulasikan lagi untuk melihat outputnya. Apabila input V1-nya dinaikkan menjadi 30 volt, maka apakah berpengaruh? Nah, ini tegangannya memiliki rata-rata hampir 14 volt, 13,7 volt. Ini dengan terdapat ripple 14,11 volt, di mana titik puncak tertingginya 14,21 volt. Di sini untuk voltage sensor sensor tegangan atau multimeter tegangannya di sini menunjukkan 14,18 volt. Seperti itu. Jadi secara rangkaian bisa berhasil membuat output sebesar 14 sekian volt. Jadi sudah mendekati untuk set point. Maka nantinya ini dengan sedikit modifikasi, mungkin untuk nilai komponennya kapasitor ataupun induktornya disesuaikan dengan keadaan di lapangan, dan juga menunggu trial and error untuk bisa menghasilkan tegangan 14,4 volt. Secara simulasi ini bisa sangat memuaskan, bisa mengeluarkan tegangan 14 volt. Jadi nantinya selanjutnya dapat dicoba. Berikut Pak, ini adalah rangkaian multi input converternya berdasarkan topologi yang sudah ada. Kemudian saya mengujinya. Ini terdapat dua power supply 12 volt, dan ini 5 volt dengan ada modul step up. Saya ubah menjadi tegangan 12 volt. Ini 12 volt bisa diadjust sampai 14 volt. Nantinya percobaan ini saya akan
mengejas inputannya, salah satu inputan yang bisa di-adjust dari 12 volt sampai 14 atau 15 volt. Kemudian ini kaki gate MOSFET-nya sudah saya sambungkan dengan kabel. Ada 2 MOSFET dan ada 2 gate yang harus di modulasi, dan ini saya menggunakan rangkaian driver MOSFET menggunakan IC TL494 dengan topologi dengan referensi saya ada di internet. Oke, selanjutnya saya hubungkan ini dengan beban lampu agar lebih compact gitu Pak, untuk pembacaan tegangan dan sensor arusnya. Dan ini adalah pin sebenarnya ini adalah pin untuk ACS-nya, pin arus out-nya. Jadi saya tidak menggunakan sensor arus dulu, saya jumper, saya shortkan terlebih dahulu. Oke, sekian, nanti saya akan lanjutkan. Ini untuk power supply input 1, V1 nya saya gunakan tegangan 14,7 volt, nanti bisa di-adjust sampai 12 volt. Saya gunakan 14 volt dulu. Nah, ini 13 volt atau 12 ya. Dan untuk tegangan input power supply 2 atau input 2, saya langsung di sini saja untuk mengukurnya, yaitu sebesar 13 volt ya ini, dan V1 nya juga 12,5. Kemudian ini sementara kaki gate-nya tidak saya hubungkan dengan driver MOSFET dulu. Aduh, strum. Terus. Untuk outputnya langsung kita cek. Kalau dihitung langsung ngedrop outputannya. Output sebesar 11,5, hampir 12 volt. Sekarang kita coba adjust ya. Kita turunkan tegangannya input 1. Input satunya menjadi 10 volt, 10,7, maka outputnya menjadi hampir 9,8 volt. Oke, sekarang kita dengan percobaan menyambungkan kaki gate MOSFET-nya ke driver IC driver MOSFET-nya. Ya, langsung redup ini kawan-kawan. Apabila disambungkan ke driver MOSFET, tegangannya langsung drop seketika. Output tegangannya ini tidak terbaca, mati lampunya. 7 volt. Ini 7,6. Dan kalau potensinya di pembuatan metode fuzzy logic pada aplikasi MATLAB untuk keperluan sidang progres. Oke, saya menggunakan membuat metode fuzzy berdasarkan parameter atau variabel yang ada, di mana saya menggunakan 2 variabel input dan 2 variabel output, di mana variabel inputan 1 atau variabel input 1 yaitu V1, di mana V1 adalah tegangan panel surya, dan V2 ya ini tegangan dari turbin anginnya. Dan untuk output
variabel outputnya terdapat dua juga, di mana dilambangkan dengan D1 dan D2. Di sini saya telah membuat dengan fitur Fish Editor pada aplikasi MATLAB terdapat dua variabel input V1 dan V2 dan variabel outputnya D1 dan D2. Mana variabel outputnya ini berupa nilai duty cycle dengan range 0 sampai 1. Dan untuk range variabel input untuk V1 atau V output panel surya, saya mengasumsikan range-nya untuk 14,4 sampai maksimal 30 volt. Dan sedangkan untuk range variabel input V2 atau tegangan output dari turbin angin dari generator antara 0 volt sampai 14,4 volt. Jadi di sini saya membuat immersive function dengan 7 keadaan dengan kategori SK yaitu sangat kecil, K kecil, kemudian K sedang, kecil sedang, kemudian sedang, kemudian besar sedang, dan besar, dan sangat besar. Ini saya membuat sama, baik variabel inputnya maupun outputnya. Kemudian saya membuat rule base berdasarkan rumus output duty cycle-nya, mengacu pada referensi di mana D1 yaitu V out per VI dan D2 V out per V2 plus VO, V out. Di sini saya setelah membuat tabel rule base di mana ini ada keadaan V input 1, V1 sangat kecil dan V2 sangat kecil, maka output D1-nya ini D1 sangat besar dan output D2 sangat besar. Misal kita hitung secara manual. Di sini saya menghitung secara manual apakah sudah benar pembuatan rule base-nya. Apabila V1 sangat kecil kita buat nilainya 15. Jadi outputnya rumusnya tadi untuk D1 V out per V1 maka 14,4 per 15 0,96 pada D1 di sini 0,96 masuk ke sangat besar. Sudah benar. Begitu juga untuk V2 sama. Ini sudah saya buat seperti ini, dan ini saya tuangkan di rule-nya sini, diperoleh 49 rule, 49 aturan. Oke, kita simulasikan dengan interface-nya. Misal kita inputkan V1-nya 15, kemudian V2-nya kita buat 10 volt, maka nilai duty cycle 1 D1 0,894 dan D2-nya 0,557. Kita bandingkan dengan perhitungan manual dengan kalkulator. 14,4 dibagi 15, maka hasilnya 0,96. Ini mungkin bisa sangat mendekati 0,89, 0,9, hampir mendapat nilai error selisih 0,1, 0,01. Dan untuk D2 dengan rumus 14,4 dibagi
V2 tambah V out, jadi 14 tambah 4, 14,4 ditambah 10 jadi 24,4, hasilnya 0,59. Dan hasil dari fuzzy ini di aplikasi MATLAB ini 0,557 dan perhitungan manualnya 0,59. Terdapat selisih 0,02. Nah, ini setelah saya hitung-hitung saya melakukan trial and error, mungkin ini nantinya masih bisa diperbaiki lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih presisi lagi. Mungkin sekian dari saya untuk simulasi pembuatan pembuatan metode fuzzy logic pada aplikasi MATLAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.